Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa Batam TV. Senang sekali di kesempatan kali ini kita bertemu kembali bersama saya Herman Asyari di program Dialog Khusus Batam Televisi. Nah, yang spesial dari Dialog Khusus kali ini kita langsung dari Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau yang ada di Johor Bahru, Malaysia. Dan spesial kali ini kita akan mengangkat tema mengenai biaya kesehatan yang terjangkau di Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Nah, Pemirsa Batam TV, sebelumnya sebagai informasi tambahan untuk Anda, di mana saat ini lebih dari separuh wisatawan medis yang bepergian ke Malaysia adalah merupakan orang Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya diikuti oleh pasien dari Jepang, dari India, dari Cina, Inggris, AS, dan juga Filipina yang tertarik dengan keterjangkauan biaya perawatan yang diberikan di negara Malaysia. Nah, sebagai contoh, di mana operasi bypass di Malaysia menelan biaya 14.000 US pada tahun 2019 dibandingkan dengan 23.000 US di Singapura pada tahun yang sama. Nah, selain itu kedekatan Malaysia yang banyak memiliki aspek kesehatan kesamaan, maksud kami seperti kesamaan agama dan budaya dengan Indonesia, serta Malaysia sendiri yang menyediakan fasilitas khusus untuk menangani pasien yang sadar akan produk halal dan juga produk-produk yang bebas seperti bebas gelatin. Nah, untuk memenuhi persyaratan tersebut telah mengakibatkan pergeseran terhadap dari pelanggan Indonesia untuk mencari pengobatan di Malaysia dibanding dengan mencari pengobatan di negara lain seperti Singapura. Nah, pemirsa Batam TV, lantas seberapa terjangkau biaya pengobatan untuk pasien atau klien asing, khususnya pasien dari Indonesia yang dimiliki oleh salah satu rumah sakit swasta yang ada di Johor Bahru, Malaysia, yaitu Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Langsung saja kita berbincang dengan kedua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Puan Rahani binti Yaakob yang merupakan Regional General Manager Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau, dan yang kedua ada Dr. Hazli yang merupakan dokter spesialis tulang Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Baik, langsung saja kita berbincang dengan kedua narasumber kita terkait tema kita, biaya kesehatan yang terjangkau di Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Baik, Assalamualaikum Puan Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kabarnya hari ini cukup segar sekali. Gimana kabarnya akhir-akhir ini, Bu? Kabarnya baik sekali ya, dan pesakit-pesakit pun didapati ramai datang ke Columbia Asia. Walaupun suara cukup serak, tapi ya, tetap semangat. Saya hari ini suaranya serak sikit sebab mau berkomunikasi dengan sahabat daripada Batam, terus suaranya jadi serak. Ya, saya minta ampun di atas keadaan ini. Walau macam mana pun, saya akan cuba menjelaskan tentang Columbia Asia Hospital Tebrau. Okay. Ya, sejarah Columbia Asia Hospital Tebrau adalah sudah lebih kurang 13 tahun di Johor Bahru. Pada mulanya Columbia Asia bertapak di Johor adalah di Hospital Iskandar Puteri yang mana terletak di Nusa Jaya, ya, dan memandangkan kepada kesibukan dan ramai pesakit-pesakit di hospital itu, selepas 3 tahun kami membuat perancangan untuk membuka hospital baru yang mana Hospital Columbia Asia Tebrau. Pada tahun 2017-18 kami mula membuat persediaan untuk membina hospital ini, dan 2019 hospital ini sudah siap dibina, dan 27 hari bulan 11 November kami mula beroperasi di Columbia Asia Hospital. Kami membuka hospital pada masa itu sangat ramai pesakit-pesakit yang datang, tetapi malangnya kita semua satu dunia dilanda oleh COVID-19. Kami semua terpaksa menjalankan proses MCO,
duduk di rumah, tak boleh keluar di mana-mana. Walau macam mana pun kami amat prihatin kepada pesakit-pesakit semua. Kami ada membuat rawatan di rumah, ke rumah mereka. Kami menghantar spesialis ke rumah mereka dan menghantar jururawat ke rumah mereka untuk datang merawat di hospital ini. Dan sekiranya perlu kemasukan mereka ke hospital, kami akan masukkan di hospital. Dan pada masa itu kami juga membuat ward khusus untuk penyakit COVID, ya. Dan selepas 2 tahun kita buka balik hospital, 2 tahun MCO, dan sekarang saya dapati amat ramai pesakit-pesakit datang di sini. Sebelum ini pesakit-pesakit yang datang untuk pemeriksaan di pesakit luar menjangkau 150 orang hingga 200 orang, tetapi sekarang menjangkau 400 orang pesakit-pesakit luar datang ke sini. Dan itu setiap bulan? Setiap hari, ya. Dan di ward juga kebanyakan katil-katilnya penuh sentiasa, ya. Bed occupancy rate di hospital ini kadang-kadang menjangkau 70-80%. Jadi kami juga ingin memberi rawatan kepada pesakit-pesakit di Indonesia, khususnya di Batam, yang mana mereka itu datang sendiri tanpa di-refer, datang dengan mengikut kemahuan sendiri untuk berobat. Walau macam mana pun mereka ini datang setelah 2 tahun tidak merawat di sini, mereka datang dalam keadaan yang tenat, dalam keadaan yang contohnya penyakit kanser, daripada stage 1 sudah mendapat stage 4, ya, stage 4. Jadi lantaran masalah ini kami menyeru pesakit-pesakit daripada Indonesia, khususnya Batam, untuk datang berubat di sini, ya, untuk datang berubat di sini. Ya, kami akan memberi layanan yang sebaik-baik mungkin untuk pesakit-pesakit daripada Indonesia dan Batam, ya. Baik, terima kasih Puan Hani, penjelasan yang cukup semangat, walau suara lagi serak-serak tapi beliau tetap semangat. Kita salut dengan Puan Hani. Baik, selanjutnya kita sapa dulu Dr. Hazli. Dr. Aldi sebagai spesialis tulang di Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Gimana kabarnya di kesempatan kali ini, Dok? Well, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Saya sudah ada di rumah sakit ini sejak pembukaan hospital pada November 2021 lah. So sudah lama lah. So kira macam saya dan beberapa konsultan dekat sini, kita kira macam pioneer hospital lah untuk membangunkan rumah sakit ini lah. Mungkin sudah seperti keluarga sendiri kalau di sini di Columbia Asia. Mungkin ada pengalaman menarik selama dokter bergabung di Rumah Sakit Columbia Asia. Apa yang paling berkesan di hati dokter sendiri? Seperti saya beritahu tadi, kami semua kat sini sebagai pioneer di hospital. So kami ada kita banyak menolong Puan Rahani dan tim-tim management untuk membantu men-setupkan hospital ini, especially dari segi pembelian peralatan dan implan-implan, terutamanya dari segi ortopedik. So pada masa yang sama, kita juga saya banyak involved dengan acara-acara untuk mempromosikan hospital, sebab itu hospital baru masa itu. So kami semua diberi task untuk memberi ceramah-ceramah untuk mempromosikan hospital supaya pesakit tahu sebab hospital baru. Hospital Columbia Asia adalah pertama kali di Johor. Jadi ramai orang di sini tidak mengenali Hospital Columbia Asia, sebab selama ini hospital-hospital lain seperti KPJ, seperti Regency sudah lama bertapak di Johor. Malah kami hanya baru 10 tahun, baru 10 tahun. Jadi kami bekerja keras, termasuk Dr. Hazli bekerja keras untuk mempromosikan hospital ini, dan juga doktor-doktor lain. Kami memberi ceramah-ceramah kesihatan kepada pesakit-pesakit, kepada komuniti, kepada NGO dan kepada semua orang untuk memberitahukan kewujudan Hospital Columbia Asia di rantau ini. Okey, kalau kita melihat perkembangannya dari awal sampai saat ini, Ibu menyangka nggak perkembangannya itu bakal sebesar ini?
Iya, sebenarnya kami juga tidak menyangka sambutan daripada komuniti, daripada pesakit-pesakit sungguh memberangsangkan, ya. Dan kami juga menerima sebelum saya mempromosikan hospital ini di Batam dan Indonesia, kami menerima ramai pesakit-pesakit daripada Indonesia yang datang, tapi mereka ini tidak mempunyai appointment yang khusus. Jadi keadaan mereka lost, macam tidak ada prosedur yang khusus. Jadi lantaran itu kami membuat package, kami pergi melawat Batam, kami membuat broadcasting and all that supaya mereka lebih tahu tentang hospital ini. Kami mempunyai pakar-pakar yang mahir yang kami rekrut daripada government hospital. Kami mempunyai lebih kurang 30 pakar dan 16 pakar resident dan juga pakar yang datang untuk buat visiting. So total semua sekali pakar yang bekerja di sini termasuk visiting, termasuk admitting right dan termasuk yang resident lebih kurang 50 orang semuanya. Ya, so kami pakar-pakar yang ramai, yang mana kami mempunyai spesialis semuanya. Kami tidak ada doktor-doktor pelatih, semuanya doktor-doktor spesialis. Contohnya di bahagian ortopedik kami ada 2 ortopedik yang residen dan kami ada 3 ortopedik surgeon. Dan kami mempunyai Dr. Azli adalah pakar ortopedik yang khusus untuk untuk sendi pinggul dan sendi lutut. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sendi femur dan sendi lutut. Spesialis tulang itu apa aja? Melingkup apa aja? Okey, ortopedik atau doktor pakar sakit tulang sebenarnya dilingkungi oleh contohnya apa-apa yang terjadi kepada tangan, daripada tulang tangan dan muscle tangan, otot-otot tulang tangan, itu mencakup ototnya juga. Ototnya juga dan kaki. Pada masa yang sama kami juga buat operasi atau membuat rawatan untuk sakit-sakit leher, sakit-sakit belakang juga. Macam saya punya special interest adalah lebih kepada lutut dan pinggang. Tapi pada masa yang sama saya akan buat semua operasi-operasi yang lain jugalah. Kami ada 3 pakar ortopedik yang residen di sini. Dr. Hazli specialize dalam lutut dan Dr. Guna specialize dalam spine. Dan satu lagi pakar Dr. Sam specialize dalam tangan, bahagian tangan, Berarti di ortopedik cukup lengkap ya, Bu ya? Ya, lengkap kami mempunyai peralatan-peralatan yang canggih seperti mikroskop, laparoskop, and then banyak lagi peralatan yang canggih, yang mana ortopedik juga menggunakan banyak peralatan yang canggih seperti drills, ya, banyak lagi, ya. Dan peralatan-peralatan yang kami gunakan di sini adalah yang termodern, sebab hospital kami ini baru 4 tahun. Jadi peralatannya yang paling moden lah, ya. Dan di bahagian X-ray department contohnya, saya mempunyai MRI yang mana 1.5 Tesla, ya, yang sekarang dah keluar 3 Tesla, dan saya mempunyai CT scan yang 160 slices, dan peralatan yang kita ada di sini amatlah canggih. Seperti yang sebut untuk surgical prosedur, kita ada yang punya laser, we use laser untuk buat operation. Macam yang saya cakap sebelum ini, kita menggunakan laser untuk buat hemorrhoidectomy, kita menggunakan laser untuk rawatan sakit puan dan sebagainya. Dan ortopedik juga banyak mempunyai peralatan-peralatan yang khusus, yang khusus untuk ortopedik, ya. Baik Warnani dan juga Dr. Hazli. Kita tahan sekejap bincang-bincang kita karena kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Nanti kita akan fokus membahas tentang biaya kesehatan yang cukup terjangkau di Rumah Sakit Columbia Asia. Baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Keahlian pengobatan dengan hasil yang positif adalah dasar layanan kesehatan kami yang cemerlang. Di Columbia Asia, kami bukan hanya sekedar rumah sakit. Kesungguhan dan komitmen adalah nilai kerja kami.
Setelah selama 2 dekade, Columbia Asia kini memiliki 13 fasilitas pengobatan di Malaysia dengan berbagai bidang disiplin berdasarkan teknologi terbaru. Ini termasuk rumah sakit terbaru kami, yaitu Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Rumah sakit Tebrau ini dilengkapi dengan fasilitas seperti 1.5 Tesla MRI, 1/2X Slice CT Scan, Magmal Catheterization, serta 5 dewan pakar pembedahan. Bukan hanya ahli dalam bidang pediatrik, neurologi, obstetrik dan gynecology, nefrologi, urologi, ENT, orthopedic, kardiologi, dan spesialis penyakit dalam. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap pasien menerima layanan pengobatan kesehatan Columbia Asia yang berkualitas. Dari segi kemampuan, mudah diakses, berkualitas, dan cekatan. Yang paling utama, kami bersatu dengan kesungguhan kami untuk menjaga kesehatan Anda. Sebagai ahli pengobatan profesional, kami mengutamakan keperluan Anda dalam setiap keadaan Anda. Kepercayaan Anda mendorong kami untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami mengajak Anda untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah kehidupan. Kami ikut serta merayakan saat-saat bahagia Anda dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada Anda dan mereka yang tersayang, agar Anda yakin dan bersemangat untuk sembuh. Inilah komitmen kami sejak dulu hingga ke masa yang akan datang. Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau, layanan kesehatan berkualitas berdasarkan kesungguhan. Columbia Asia, kesungguhan kami, kesejahteraan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Ya, Sobat Tam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Biaya Kesehatan yang Terjangkau di Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Masih bersama kedua narasumber kita, dan ada Puan Rahani dan juga Dr. Hazli. Dan kita akan lanjut kembali berbincang-bincang terutama terkait biaya kesehatan yang terjangkau di Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Baik, kita mungkin ke Ibu Rahani dulu. Nah, Ibu Rahani, setelah saya sampai ke sini tadi, saya lihat rumah sakit ini cukup besar, cukup mewah, dan cukup canggih. Nah, terima kasih Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi fasilitas-fasilitas menarik dan keunggulan dari Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau ini. Ya, seperti yang saya cakap pada awalnya, kita bermula dengan kecil, itu membesar, dan saya memang berharapkan Columbia Asia Hospital Tebrau ini merupakan satu hospital yang menjadi hospital pilihan kepada semua orang di rantau Indonesia dan juga di Batam. Dan of course memang kami bercadang untuk membesarkan lagi hospital ini, dan sekarang buat masa sekarang kami hanya ada 145 katil, dan dalam proses untuk membesarkan lagi hospital ini menjadi 200 katil lebih lah, lagi 55 katil kita akan buat renovation. Dan kami juga jika sekiranya hospital ini membangun dengan pesat, bercadang untuk mencari tanah di persekitaran ini untuk membesarkan lagi, membangunkan lagi hospital ini. Itu merupakan perancangan saya di masa hadapan, dan kita akan merekrut semua doktor-doktor, pakar-pakar, menambah lagi apa yang ada, dan juga merekrut semua paramedik dan juga jururawat menjadi lebih ramai untuk memberikan layanan servis yang terbaik untuk pesakit-pesakit yang datang ke sini. Ya. Okay. Nah, kalau dari Dr. Hazli sendiri, misalnya ada pasien dari Batam atau dari Indonesia yang membuat appointment untuk berobat di sini. Nah, itu mungkin prosedur apa yang mungkin dokter sarankan untuk mereka sebelum datang ke sini? Kebanyakan mula-mula kalau pesakit tu mau datang ke sini, diorang bisa buat appointment. Nak buat appointment boleh melalui kita punya corporate office. Diorang boleh buat email, atau diorang boleh pergi ke kita punya website. Dekat situ diorang boleh download apps yang boleh buat appointment terus kepada klinik doktor-doktor yang sedia ada di sini. Pada masa yang sama, kalau untuk ortopedik, untuk saya contohnya, saya punya nombor telefon klinik ada terpapar di dalam website. So sebenarnya boleh boleh WhatsApp terus kepada saya punya nurse dan boleh terus buat. Dan doktor-doktor tulang lain pun, Dr. Sam dan Dr. Guna, diorang pun mempunyai WhatsApp nombor yang diorang boleh terus kontak. So dari segi doktor ortopedik tulang, senang untuk membuat appointment untuk datang ke sini. Nah, kebanyakan dari patient dari Batam atau dari Indonesia sendiri yang berobat mungkin ke Malaysia dan juga ke rumah sakit ini, itu keluhannya seperti apa? Mungkin penyakit tulang itu mungkin back pain kah atau apa? Betul. Gitu. Well, kebanyakan keluhan yang datang kepada saya sebenarnya adalah contoh luka-luka atau patah tulang disebabkan oleh kecelakaan jalan raya, ataupun sakit-sakit sendi seperti sakit lutut, sakit pinggang. Banyak juga pesakit yang datang kerana sakit belakang atau sakit leher. Dan ada juga yang datang disebabkan benjolan-benjolan pada tangan kaki yang sakit, yang perlu dioperasi untuk dikeluarkan. Sebab kadang-kadang ada benjolan-benjolan, diorang risau kenapa ada benjolan macam itu. So kami ada kami boleh buat sesuatu lah untuk buat rawat benda tu lah. Okey, saya ingin menambah tentang pesakit daripada Batam ataupun daripada Indonesia yang ingin ke sini. Kami ada mempunyai website yang khusus yang mana pesakit-pesakit itu boleh menghubungi through website, through email. Dan selain daripada itu, doktor-doktor di sini ada mempunyai apps dan boleh kontak doktor direct dengan menggunakan apps itu. Artinya bisa chat langsung dengan dokternya. Langsung dengan doktornya buat appointment. Mungkin itu bisa via telepon atau juga dari email tadi bisa juga. Boleh. Tetapi seharusnya untuk menyenangkan pesakit-pesakit itu, mereka perlu membuat appointment terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Sebab jika mereka datang ke sini tanpa appointment, tiada appointment, kemungkinan doktor sibuk, doktor sedang membuat operation,
and then kemungkinan doktor ramai pesakit tidak dapat melihat pesakit ini, ya, jadi memberi kampaan kepada pesakit itu. Oleh itu seelok-eloknya buat appointment, dan sekiranya pesakit ada mempunyai insurans like AIA, Prudential, contact the agent, biar agent yang menguruskannya. Dapatkan dia punya confirmation insurans tadi sebelum datang ke sini. Jadi bila dia datang ke sini, semuanya sudah beres, terus masuk ward dan buat operation, kiranya buat operation. Ya. Okey. Kalau kita bicara masalah kos atau biaya pengobatan. Ya. Nah, di Rumah Sakit Columbia Asia sendiri seperti apa? Di mana-mana hospital private, swasta. Kalau kita nak mendapat rawatan di situ, kita mesti meletakkan deposit. Depositnya mengikut keadaan pesakit itu. Contohnya kalau medical, untuk melihat physician, hanya lebih kurang 500 sahaja. Dan untuk surgical 2000, ikut keadaan pesakit itu. Ya, kita tak boleh nak cakap fix 5,000, 2,000, 3,000. Ikut apa sakitnya. Dan deposit itu mengikut apa sakitnya. Tetapi sekiranya anda mempunyai insurans, tiada apa-apa masalah. Sebab insurans akan uruskan semua bayaran itu. Depositnya diurus sama guarantee letternya sudah dapat. Sudah dapat guarantee letter daripada Indonesia, jadi biasanya datang ke sini saja. Urusan yang lain itu saya punya finance manager akan menguruskannya. Ya. Kalau misalnya contohnya di spesialis ortopedi atau di tulang, itu seperti itu juga Ya, sama. Prosedurnya sama. Bergantung kepada dia, sebagai contoh. Kalau pesakit tu perlu dioperasikan, dia punya deposit tu mungkin besar sikit. Dalam 2,000, 5,000, 8,000, bergantung kepada operasi yang macam mana. Tergantung tindakan yang kita ambil selanjutnya. Kalau pesakit tu just perlu masuk hospital untuk ubat sahaja, dan mungkin dia punya deposit 2,000 saja. Dia tak tinggi. So dia bergantung kepada sakit apa yang pesakit tu datang ke hospital. Kalau untuk mungkin ada ke spesialis tertentu, itu ada harga spesial atau biaya spesial. Itu ada juga seperti apa? Ada. Sebenarnya saya sekarang ini, dan saya menyerulah kepada semua pesakit-pesakit ataupun sesiapa sahaja yang umurnya melebihi 40 tahun membuat pemeriksaan kesihatan. Kerana kita tak tahu penyakit apa ada dalam badannya. Kita tak nak bila dia datang keadaannya telah teruk dan telah kronik. Datang membuat pemeriksaan kesihatan dan kita boleh detect jika ada pesakit-pesakit mengalami penyakit-penyakit yang ada dalam badannya. Ya. Pemeriksaan kesihatan kita ada bermacam-macam package. Kita ada package yang 200 lebih, kita ada package yang 600, kita ada package yang 1,000, kita ada package yang 1,400. Kita ada premium package, kita ada basic package. So you pilih mana yang you nak buat. So daripada you merana dan tidak mengetahui sakit apa you ada dalam badan, baik you buat pemeriksaan dan kita boleh detect awal. Kerana detect mengesan penyakit lebih awal adalah senang untuk mengobatinya. Tapi jika you datang kita kesan penyakit you cancer stage 4 adalah susah untuk mengobatinya. Dan keselamatan pesakit pun tidak terjamin. Tapi bila you datang lebih awal, kita dapati you ada cancer stage 1, insya-Allah kita boleh selamatkan pesakit itu. Ya. Okey. Nah, jika kita nak ambil salah satu paket tadi yang Puan jelaskan, itu range harga dia start from berapa? Okey, kalau sekiranya package yang eksklusif, kita bagi diskaun 10%. Tetapi walau macam mana pun sekiranya ramai yang datang, kita akan bagi grup diskaun. That one yang tu kita tak boleh nak beritahulah sebab kita tak tahu berapa orang yang datang. Kalau datang grup, 3 orang pun grup kan. Tapi kalau Nah, kalau di ortopedi, Dok, mungkin ada paket khusus. Kami di sini ada package total knee replacement. Itu apa? Iaitu pembedahan untuk menukar sendi lutut. Kebiasaannya pesakit yang begini mereka adalah dalam lingkungan umur 50 ke atas, lansia, lanjut usia. Sudah lanjut usianya, lepas tu dia sakit lutut. So bila dia datang kat kita, apa kita akan buat? Kita akan check dulu, kita akan periksa, kita akan buat semua x-ray dan apa yang perlu. Dan jikalau perlu buat operasi, dan sebenarnya pesakit kita ada package yang gini, so kita boleh discuss pasal ini package lah. Nah, jika dia ngambil paket ini, itu
include apa aja? Apa aja yang dia dapat? Package ini dia bermula daripada 28,000. Package ini termasuk pembiayaan kemasukan ward, pembedahan. Artinya dari tahap awal tadi. Daripada awal masuk ward sampai dia discharge, biasanya dalam 4 hari 3 malam. So hari pertama masuk ward, hari kedua kita akan buat operation. So package ni sudah include besi implan yang latest yang biasa kita guna untuk tukar sendi. Pada masa yang sama dah diincludekan, dah dimasukkan sekali harga untuk doktor-doktor macam saya dan Dr. Bius, dan semua ubatan-ubatan sampai dia keluar daripada ward Hospital. Daripada hospital. Okey, kalau untuk biaya-biaya tambahan dari paket-paket yang sudah disediakan, itu mungkinkah ada biaya tambahan misalnya untuk transport atau biaya ambulan atau penjemputan atau seperti apa? Okey, kalau sekiranya pesakit daripada Batam, dia boleh datang ke sini melalui Setulang, melalui Istana Puteri ataupun Nusa Jaya, kita akan menjemput mereka ke sini dan kita akan menghantarkan mereka untuk pulang ke jeti lah, ya. Itu free. Itu privilege yang kita bagi kepada pesakit-pesakit kita daripada sana, ya. Okey. Selanjutnya mungkin dokter nih. Kalau kita bicara masalah teknologi yang digunakan khususnya di Columbia Asia Tebrau tentang di spesialis tulang, teknologi terbaru apa aja? Teknologi terbaru dari segi tulang. Sebelum tu saya kena bagi tahu juga sebenarnya ortopedik kita perlukan teknologi daripada radiologi juga. Maknanya berhubungan ke radiologi. Macam tadi Puan Rani sudah beritahu, kita ada CT scan yang up to date, kita ada MRI yang Tesla 1.5. Semua ni boleh membantu kita untuk mendapat diagnosis yang tepat. Yang paling accurate. So bila kita dapat diagnosis yang accurate, dan kita boleh buat treatment yang sesuai dan berpatutan untuk pasien itu. So bila dah ada itu, dan kita boleh guna ortopedik punya teknologi. Contoh tadi yang Puan Rani sudah bagi tahu, kita contoh untuk seorang yang sakit tulang belakang, kita ada buat laser surgery untuk kita matikan saraf dia. Bukan semua hospital boleh buat dan bukan semua doktor boleh buat, tapi kami tiga-tiga kat sini semua boleh buat. Itu contoh pertama. Nombor dua, tadi Puan Rani pun ada bicara pasal mikroskop. Mikroskop tu kita perlu untuk kita buat contoh operasi tangan, operasi tulang belakang, supaya kita dapat betul-betul lihat dengan teliti apa yang kita buat. Sebab secara mata kasar mungkin kita tak nampak sangat. So tapi kita ada mikroskop tu yang boleh lagi membantu untuk kita mempercepatkan pembedahan dan juga untuk kurangkan risiko kepada pesakit. Berarti dengan teknologi yang canggih atau terbaru itu cukup membantu pasien untuk mendiagnosis akurat penyakitnya gitu. Yang penting kita kena dapat diagnosis yang accurate, yang betul. Tapi ada beberapa kasus misalnya pasien dari Indonesia didiagnosis penyakit tulang jenis ini, tapi setelah dia berobat di sini itu berubah lagi diagnosisnya. Itu memungkinkan dok? Gitu. Yes. Banyak juga jadi macam itu sebenarnya. Tapi biasanya setelah ada kasus yang seperti itu penanganannya seperti apa dari rumah sakit sendiri? Macam dia datang dengan sakit tulang, tiba-tiba kita periksa ada kanser tulang. Ada kanser tulang. Ada juga yang macam tu. Saya ingat baru 2 minggu lepas saya ada seorang macam tu. Itu biasanya dari rumah sakit Columbianya itu treatmentnya seperti apa Bu? Untuk pasiennya mungkin kalau kita tengok stage kanser tulang itu, kalau katakan stage awal, insya-Allah kita boleh ubat. Kalau tidak, kita akan refer kepada hospital kanser. Betul. Because kita ada hospital kanser di Johor yang mana khusus untuk memberi rawatan untuk kanser. Tetapi kalau rawatannya awal, kanser yang awal, insya-Allah kita boleh merawatnya. Tetapi bila kanser yang sudah teruk, kita kena refer kepada hospital kanser yang mana dia peralatan lebih canggih, yang kita tak mampulah sebab peralatan tu amat mahal. Okey, kalau dari segi dukungan pemerintah atau kerajaan sendiri, kerajaan Malaysia untuk biaya pengobatan, mungkin untuk masyarakat Malaysia sendiri itu ada subsidi atau bantuan dari pemerintah walaupun dia berobat di rumah sakit swasta misalnya, tapi ada bantuan dari pemerintah. Sekiranya pesakit itu adalah government servant dan rawatan itu
tidak ada di bahagian di peringkat hospital kerajaan, mereka boleh datang untuk merawat di sini dan mereka boleh claim. Ya, mereka boleh claim. Tetapi untuk pesakit-pesakit Indonesia ataupun Batam, biasanya kalau dia pergi kepada General Hospital dan ke sini, dia punya pembayarannya sama. Sebab di sana pun dia akan charge first class charge. So lebih baik datang ke sini sebab keadaan di sini lebih selesa. Oke, dengan teknologi juga tentunya teknologinya lebih elok. Tadi. Baik, misalnya di rumah makin seru perbincangan kita terkait seberapa terjangkau biaya pengobatan atau kesehatan yang ada di Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Keahlian pengobatan dengan hasil yang positif adalah dasar layanan kesehatan kami yang cemerlang. Di Columbia Asia, kami bukan hanya sekedar rumah sakit. Kesungguhan dan komitmen adalah nilai kerja kami. Setelah selama 2 dekade, Columbia Asia kini memiliki 13 fasilitas pengobatan di Malaysia dengan berbagai bidang disiplin berdasarkan teknologi terbaru. Ini termasuk rumah sakit terbaru kami, yaitu Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Rumah sakit Tebrau ini dilengkapi dengan fasilitas seperti 1.5 Tesla MRI, 1/2X Slice CT Scan, Magmal Catheterization, serta 5 dewan pakar pembedahan. Bukan hanya ahli dalam bidang pediatrik, neurologi, obstetrik dan gynecology, nefrologi, urologi, ENT, orthopedic, kardiologi, dan spesialis penyakit dalam. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap pasien menerima layanan pengobatan kesehatan Columbia Asia yang berkualitas. Dari segi kemampuan, mudah diakses, berkualitas, dan cekatan. Yang paling utama, kami bersatu dengan kesungguhan kami untuk menjaga kesehatan Anda. Sebagai ahli pengobatan profesional, kami mengutamakan keperluan Anda dalam setiap keadaan Anda. Kepercayaan Anda mendorong kami untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami mengajak Anda untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah kehidupan. Kami ikut serta merayakan saat-saat bahagia Anda dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada Anda dan mereka yang tersayang, agar Anda yakin dan bersemangat untuk sembuh. Inilah komitmen kami sejak dulu hingga ke masa yang akan datang. Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau, layanan kesehatan berkualitas berdasarkan kesungguhan. Columbia Asia, kesungguhan kami, kesejahteraan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia.
Pemirsa Batam Televisi, saya Herman Syari. Kali ini kita berada di Johor Bahru untuk merayakan ulang tahun yang ketiga dari Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Seperti apa kemeriahan dan perayaan dari ulang tahun Columbia Asia Tebrau? Ikuti liputan saya kali ini. Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau, Johor Bahru, Malaysia, kini genap berusia 3 tahun. Beragam acara menarik digelar untuk memeriahkan ulang tahun ketiga Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Rangkaian acara Third Anniversary Columbia Asia ini digelar pada 26 November 2022 di lobi utama Columbia Asia Hospital Tebrau yang terletak di pesiaran South Quay 5, Kota South Quay 0150, Johor Bahru, Johor, Malaysia. Acara diawali dengan pemotongan kue oleh Regional General Manager Columbia Asia Hospital Tebrau, Rahani binti Yakub, dan doa bersama seluruh karyawan dan tamu undangan. Selanjutnya sejumlah acara menarik lainnya juga digelar, di antaranya treasure hunt, ada food truck, bazar, zumba, hall talk sharing, serta workshop. Di ulang tahun yang ketiga ini, Rahani binti Yakub menceritakan sejarah awal berdirinya Columbia Asia Tebrau serta berbagai keunggulan yang dimiliki Columbia Asia Tebrau hingga saat ini. Kita mula Columbia Asia dibuka pada 27 hari bulan November 2019. Dan di kala itu, kemajuan Hospital Columbia Asia amat memberangsangkan. Dalam masa 10 bulan, kita sudah break-even. Walau macam mana pun, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, kita telah diserang oleh penyakit COVID pada bulan 2. Dan pada bulan 3, MCO, PKP telah berjalan. Di situ pesakit-pesakit semua tak boleh datang ke hospital, and then orang pun tak boleh datang kerja. It was very difficult, amat susah kepada kami. Walau macam mana pun kami membuat servis rumah ke rumah pada masa itu, dan kami membawa pesakit-pesakit, mengambil pesakit dengan ambulans juga bawa ke sini untuk memastikan pesakit-pesakit di kawasan ini mendapat rawatan. Memanglah itu amat mencabar untuk semua kaki tangan di hospital ini. Walau macam mana pun kami masih boleh bertahan dan boleh break even dalam masa 10 bulan. Kami break even dalam masa MCO. So itu satu pencapaian yang amat baik untuk Columbia Asia Hospital. Kemajuannya amat baik sekali, dan kami tidak mendapat kesusahan untuk membawa doktor-doktor dan membawa pesakit-pesakit dari luar. Pada mulanya kami buka hospital hanya 30 katil, dan selepas 4 bulan kami tambah lagi 15 katil. Nah, sampai sekarang kami ada 108 katil, dan insya-Allah hujung tahun ini kami akan memenuhi semua, dapat melisen, dapat mendapat sijil untuk beroperasi sebanyak 145 katil. Saat ini Columbia Asia Hospital menawarkan 30 fasilitas medis di seluruh Asia dan 13 di Malaysia, yang terdiri dari rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan tambahan. Rumah Sakit Columbia Asia Iskandar Putri telah beroperasi selama 12 tahun. Lokasinya berdekatan dengan Legoland serta Terminal Feri Internasional Putri Harbour. Memiliki 2 gedung dengan kapasitas 168 tempat tidur. Sementara itu, Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau adalah yang terbesar dari semua rumah sakit Columbia Asia
yang ada di Malaysia. Rumah sakit ini mempunyai bangunan 4 lantai dengan kapasitas 205 tempat tidur. Rumah Sakit Columbia Asia Johor menyediakan layanan perawatan kesehatan yang berkualitas. Terbukti pasiennya tidak hanya berasal dari Malaysia saja, tapi juga berasal dari Indonesia, serta beberapa negara Asia, bahkan Australia. Ulang tahun yang ketiga ini, Columbia Asia Hospital Tebrau menawarkan beragam promosi perawatan kesehatan menarik. Selamat datang ke Columbia Tebrau. Tidak hanya sampai di sini, kemeriahan ulang tahun Columbia Asia Hospital Tebrau juga dirasakan oleh anak-anak dengan digelarnya coloring contest. Ini adalah sesuatu aktiviti yang sangat bagus kerana kanak-kanak dapat menyumbangkan idea-idea dia dalam aktiviti mewarna ini, dan juga bila dibuat di hospital ini memberi exposure kepada rakyat ataupun orang-orang biasa yang mereka adakan aktiviti macam ni. Jadi kita boleh tahu apakah hospital ni punya facilities dan services yang diberikan kepada kami. Ia bagus kerana memberi pendedahan kepada anak itu sendiri, dan kadang-kadang anak-anak takut pasal hospital. Jadi bila kita buat macam gini, memberi mereka pendedahan. Kemeriahan ulang tahun ketiga Columbia Asia Hospital Tebrau ditutup dengan penyerahan hadiah dan bingkisan serta foto bersama. Happy anniversary yang ketiga tahun untuk Columbia Asia Tebrau. Ini adalah suatu kerjasama yang menarik dan merupakan sebuah fasilitas rumah sakit yang sangat bagus di Johor Bahru, Malaysia. Dan untuk semua, kembali lagi saya sampaikan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Columbia Asia. Semoga lebih baik lagi dan semakin dipercaya sama masyarakat sebagai sebuah rumah sakit layanan kesehatan yang baik di Malaysia. Hello, kita dari IceMate Johor Bahru. Happy anniversary to Columbia Asia Hospital Johor Bahru. Tebrau. Ya, semoga berjaya, dan hari ini kita ikut bazar anniversary ini untuk menjualkan cermin mata kita. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk Columbia Asia Tebrau. Harapannya semoga Columbia Asia terus memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat di Johor khasnya, dan juga kepada semua pelawat-pelawat ataupun daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia. Okay, harapannya semoga Columbia Asia Hospital Tebrau sukses dan bisa bekerjasama dengan kerajaan dari Batam untuk membawa lebih banyak pesakit datang ke rumah sakit kami. Hi, we are from Senja South Key Johor Bahru. We wishing happy anniversary to Columbia Asia Hospital Tebrau and wish you all the best. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Ya, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus spesial dari Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau terkait biaya kesehatan yang terjangkau di Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Nah, kita lanjutkan bincang kita bersama Puan Rahani dan juga Dr. Hazli, terutama terkait kos atau biaya kesehatan pengobatan di Rumah Sakit Columbia Asia. Nah, yang mungkin kita lanjutkan lagi, Puan. Yang saya tertarik tadi terkait insurans atau asuransi. Jika pasien dari Batam atau dari Indonesia sendiri sudah memiliki asuransi di negaranya, seperti misalnya Prudential. Nah, prosedur jika dia sudah mempunyai asuransi tapi pengen berobat di Columbia Asia, itu seperti apa? Atau dia harus menghubungi rumah sakit atau agennya dulu atau seperti apa? Yang seperti mereka ini harus menghubungi agennya di Indonesia dan agennya akan berkomunikasi dengan koordinator di sini. Itu satu. Dan mendapat pengesahan daripada insurans itu, ya. Ataupun dia sendiri yang membuat appointment dengan kita di sini. Bila dia nak datang, doktor mana dia nak jumpa. Jadi kita boleh bersedia untuk menunggu mereka itu, ya. Dan kalau bagi cash paying tak ada masalah, dia akan bayar cash, tetapi depositnya berbeza setiap jenis penyakit. Medical biasanya tak banyak, mungkin 500,000 terpulang kepada keadaan sakitnya. Kalau pembedahan mungkin 2,000. Dan kita akan menilai keadaan pesakit itu bila dia nak masuk ke ward, berapa banyak deposit dia kena bayar, ya. Dan mungkin batas pengobatannya disesuaikan dengan asuransi yang dimiliki juga. Iya. Kadang-kadang dia punya insurannya tidak mencukupi, mungkin dia kena tambah lah, ya. Mungkin ada tambahan dari dokter untuk asuransi seperti apa? Untuk masa ni sebenarnya kalau saya terus terang, hospital Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau, kami adalah salah satu daripada hospital di Johor yang ada paling banyak panel insuransi. Artinya paling banyak kerjasama dengan asuransi. Ya, betul. So dan kami pun terima insuransi daripada Batam, tapi melalui ejen. So macam Puan Rani cakap, lagi bagus kalau tanya sendiri dengan ejen di Batam, lepas tu diorang boleh contact dengan kita punya wakil dekat sini, dapat pengesahan daripada sana. Sebab untuk biaya operation ini kita perlu ada pengesahannya dulu. Kadang-kadang insurans kata ini tak boleh. So jadi you kena pastikan operation ataupun rawatan yang akan dijalankan itu adalah melepasi daripada insurans ejen di sana. Okey. Tapi kalau misalnya pasien yang berobat di sini, Bu, mungkin dia bawa family. Nah, itu ada paket khusus untuk family nggak? Kalau untuk family, kita ada bekerjasama dengan hotel. Jadi mereka boleh pergi menginap di hotel. Dan seperti yang tapi itu dah include biaya? Belum include. Itu tak include. Itu sendiri. Kalau datang bawa 10 family, macam mana saya nak include? Tetapi seronoknya you datang berubat di Johor ini, banyak benda yang lain daripada apa yang you dapat di Indonesia ataupun di Batam. Contohnya di Johor boleh makan durian. Durian di Johor lebih baik dan lebih bagus daripada durian di Batam. Mungkin dari segi letak juga saya tengok mungkin kawasan ni yang di Tebrau khususnya dekat sama tempat makan, dekat sama hotel juga. Tebrau 5 minit kepada Mid Valley. And then kepada Causeway 10 minit. Kepada Jetty Tulang 15 minit. So it's very convenient dan Columbia Asia Hospital terletak di tepi jalan besar highway. So tak ada masalah untuk you tidak melihat Columbia Asia ni di mana. Amat senang untuk dicari dan amat mudah. Dan Hospital Columbia Asia ini adalah satu hospital yang saya rasa kalau you masuk di sini memang nampak macam you datang kepada hotel 5 bintang. Dan saya mengharapkan Columbia Asia ini mendapat hotel 5 bintang di segi perawatannya juga. Dan saya menyeru kepada orang-orang di Indonesia, di Batam, datanglah ke sini. Kami menyambut anda semua dengan penuh good service dan banyak privilege yang akan saya berikan. Okey, terakhir nih, mungkin dari Puan Rahani lagi. Kenapa harus berobat di Columbia Asia Tebrau?
Seperti yang saya cakap tadi, Columbia Asia ini amat istimewa. Kami memberi a very good service. Seperti yang kita tahu, hard service everybody, semua orang boleh beri hard service, membeli mesin dan membuat itu dan ini. Tetapi good service, caring, and then care, pressure care, not everybody, tak semua orang boleh memberinya. Tapi kami, insyaAllah kami mengajar, memberi kursus-kursus kepada staff-staff kita untuk memberi gentle, good service. Kita berada di sini untuk anda semua. Nah, kalau dari Dr. Hazli sendiri dengan pertanyaan yang sama, kenapa harus berobat di Columbia Asia Tebrau? Okey. Kalau saya terus terang macam tadi Puan Rani cakap, kita adalah salah satu hospital nombor 1 yang terbaru yang terbaru dan terbaik di Johor Bahru, kawasan Tebrau. Lepas tu dari segi ortopedik, saya dan saya punya rakan-rakan saya, Dr. Gunang dan Dr. Sam, kami boleh jaminkan kita akan beri penjelasan yang terbaik, layanan terbaik dan buat apa yang perlu untuk pesakit-pesakit yang kami terima. Kepuasan. Untuk pesakit mendapat kepuasan, ya. Berbaloi datang ke sini untuk berobat. Sekali lagi dan saya sekali lagi sangat menyerukan, buatlah pemeriksaan kesihatan lebih awal. Jangan tunggu penyakit itu telah membiak di dalam badan kita. Pemeriksaan kesihatan itu amat penting bagi diri seseorang, ya. Thank you. Baik, terima kasih Puan Rahani dan juga Dr. Hazli atas penjelasannya tadi yang sudah panjang lebar, terutama tentang biaya kesehatan yang terjangkau di Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau ini. Nah, semoga kedepannya Rumah Sakit Columbia Asia makin berjaya, terutama di kawasan Serantau, dan semua harapan-harapan Puan dan juga Dr. Hazli dapat tercapai, dan khususnya untuk mencari rumah sakit dengan harga perawatan yang cukup bersaing dan terjangkau. Columbia Asia Tebrau menjadi salah satu pilihan yang terbaik untuk pemirsa di rumah pilih. Nah, bisa Batam TV, jangan lupa jika Anda mempunyai rencana untuk berobat di luar negeri, Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau menjadi pilihan yang tepat dengan segala keunggulan dan fasilitas serta layanan terbaik, di mana berobat akan terasa seperti berwisata dengan harga yang cukup terjangkau yang dimiliki oleh Rumah Sakit Columbia Asia Tebrau. Akhir kata, saya Herman Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Columbia Asia, kesungguhan kami, kesejahteraan Anda. Batam TV, inspirasi Kepri.